Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Auliana Nasution dari Prodi Biologi Fakultas Saintek Sumatera Utara dengan nomor NIM 0704211002. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Mengajak Milenial untuk Lebih Beretika dalam Berbahasa. Pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Pengertian etika menurut para ahli. Berikut ini adalah penjabaran secara singkat mengenai pengertian etika dari beberapa ahli. Aristoteles merupakan seorang filsuf asal Yunani yang berpendapat ia membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu atau manusia, sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Selanjutnya ada W.J.S. Purwadarminta atau lebih dikenal Wilfridus J.S. Purwadarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia itu pula. Selanjutnya ada Prof. Dr. Soegarda Purbakawatja yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah sesuatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Selanjutnya ada Louis Ocatsov. Ocatsov memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik etika. Etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya etika tetap berlaku meski tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku. Ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Pada hakikat, setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh tidak boleh dilakukan. Keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya, fungsi etika. Tentu, etika memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yang itu suatu kebolehan
kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, manfaat etika. Etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Etika bisa dikatakan sebagai jembatan antar nilai satu dengan nilai lainnya. Etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Etika telah melekat pada diri individu, lambat laun akan membuat individu tersebut mengetahui dan memahami secara penuh terhadap hal atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, penerapan etika berbahasa di lingkungan sekitar dan di media sosial. Etika berbahasa dapat digunakan di mana saja, tidak hanya di lingkungan sekitar, bahkan kita juga dapat menerapkan etika berbahasa pada sosial media. Sebagai milenial yang tak lepas dari gadget, sudah pasti pernah memberikan komentar atau pendapat kita melalui kolom komentar di media sosial. Namun terkadang saat kita berkomentar sering sekali kita menggunakan kata-kata kasar atau yang tidak sesuai dengan yang harus kita ucapkan. Beberapa contoh etika berbahasa dalam berbicara dan menulis yang dilihat dalam media sosial, seperti bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama atau norma membina kesantunan dan berbahasa dalam tatanan pergaulan dan dalam bertelepon. Telepon yang berjaring hendaknya diambil atau diangkat. Berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat dan bersahabat. Di sini dijelaskan bahwa saat kita menelepon atau menerima telepon, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tegas, ramah, dan lain-lain. Kedua, SMS. SMS adalah kepanjangan dari Short Message Service. Adalah suatu fasilitas yang mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler atau HP. Dalam bahasa Indonesia, istilah SMS, Short Message Service, disebut bahasa pesan singkat. Bahasa pesan singkat ini dianggap koloni, karena bahasa ini dapat memudahkan bahasa-bahasa terawat yang telah memiliki kaidah-kaidah serba baku. Aturan-aturan kebahasaannya jelas dan tegas, mempunyai struktur bahasa maupun pola bunyi terkodifikasi dan terumuskan. Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter adalah sarana dalam bentuk tertulis berupa layanan jaringan sosial dan situs web. Semua orang bisa membuat profil pribadi yang bertujuan mencari teman, keluarga yang tidak pernah kita jumpai dan bertemu. Facebook juga menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Namun dalam berbahasa tulis, yaitu dalam Facebook dan Twitter, penulis harus menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, memilih kata-kata yang bijak, dan berbahasa tulisan. Selanjutnya ada cara menata kosakata sesuai dengan etika berbahasa, yaitu uji kemampuan belajar satu kata baru, mencari persamaan kata, melengkapi kalimat, banyak membaca, kursus, mendengar, dan banyak berbicara. Selanjutnya, aturan dalam tutur etika berbahasa. Yang pertama, sikap terbuka dan bersahabat. Pertimbangan tabu bahasa. Penggunaan bahasa ilmiah, penghalusan bahasa atau yang dikenal dengan eufemisme, penggunaan ungkapan normatif khusus, penggunaan pronomina,
pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Selanjutnya ada etika berbahasa dalam sosiolinguistik. Dalam menerapkan etika berbahasa, hendaknya seorang atau masyarakat diberi pengetahuan mengenai aturan-aturan sosial berbahasa, seperti siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, tentang apa, kapan, di mana, dan dengan tujuan apa. Dengan mengetahui aturan-aturan tersebut, seseorang atau masyarakat akan lebih mudah dalam memilih kata-kata dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada manfaat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia akan tetap lestari. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar suku. Yang keempat, mencerminkan pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.